Halo Sinekrip, Halo Snakekrip, selamat tahun baru. selamat tahun baru 2024. Wow, oke, di tahun yang baru ini kita mau ngomongin film yang sebenarnya kita nontonin dari tahun lalu ya. Asik. Tahun Kesannya kayak lalu, udah lama banget ya. iya. Tapi karena waktu itu kan Sinekrip break dulu gitu ya, jadi ya udahlah, ntar aja dikeluarinnya gitu ya. Ini adalah filmnya Zack Snyder yang terbaru berjudul Rebel Moon. Part 1, A Child of Fire. Part 2-nya itu nanti bulan April. Wow, lama sekali guys. Nggak lama loh, bentar lagi tuh, 4 bulan lagi berarti. Harusnya part 2 besoknya. Series dong namanya itu ya. Jadi Zack Snyder itu terakhir bikin film di Netflix itu apa? Army of the Dead ya. Oh iya. Yang perzombian. Terus sekarang doi bikin yang kayak Star Wars gitu lah filmnya. Star Wars banget ya. Iya benar. Karena emang dulu tuh katanya ceritain itu dia pitching buat cerita Star Wars. Nyeritain tentang satu orang karakter utamanya ini cewek, Sofia Boutella. Dia ini sebagai Korra ya namanya ya. Bukan ya wahana di Dufan. Kora-kora. Dan doi ini pokoknya hidup petani di desa yang damai di planet yang biasa saja gitu ya. Sampai akhirnya datang pasukan kerajaan yang ingin meminta hasil panen desa tersebut. Yes. Pasukan kerajaan ini tuh dipimpin ada siapa tuh namanya, si Ed Skrein lah pokoknya yang main ya. Warga desa tidak tinggal diam ya. Jadi si Korra ini dan beberapa orang lainnya berusaha untuk menyelamatkan desa tersebut gitu. Tapi dengan cara dia itu ngumpulin orang-orang yang mau bertarung melawan pasukan kerajaan. Yes. Begitulah ceritanya, sebenarnya sesimpel itu sih. Cuman ya di sini tuh kalau kalian nonton pasti bakal inget banyak format film kayak gini ya. Maksudnya ada satu orang ngumpulin temen-temen buat ngelawan musuh gitu. Itu tuh kan emang udah template dari film zaman dulu banget ya. Dari zaman apa ya, aku lupa. Pokoknya adalah Seven Samurai kayak gitu lah, pokoknya film Jepang gitu. Si Korra itu sangatlah menarik perhatian. Iya, ya kan? Sofia Boutella ini emang mantap ya. Mantap sekali. Maksudnya wajahnya itu kayak aku lah gitu. Persegi apa panjang. Persegi. Gak usah tuh. Iya. Bagus banget, mukanya tuh bagus, badannya nggak usah ditanya. Walaupun dia di sini nggak dibikin super power kan. Iya. Jadi kayak jago ya aja. jago tapi nggak yang jago banget gitu. Nembak juga kan nggak selalu kena gitu kan. Karena sci-fi gitu kan, banyak karakter aneh gitu loh. Betul. Yang kayak macam-macam lah, kayak makhluk-makhluk burung tapi kayak anjing, apa sih tuh? Yang burung gede itu? Iya. Yang ditunggangin itu. Terus ada yang ini, yang di restoran tau nggak, laba-laba kayak ngisep orang gitu. Yang ngomong laba-labanya yang kayak gitu. Terus yang raja gurita pas squid ya. Terus yang kata laba-laba yang gede banget itu, tau nggak, yang berantem sama Bedona itu juga. Pokoknya yang gitu-gitunya itu lumayan kayak mencuri perhatian gitu loh, kayak nungguin, nanti kan mau ketemu orang nih, ntar ketemu karakter apa lagi ya gitu. Jadi kayak kayak ini enggak sih, Men in Black gitu, kayak alien-alien yang aneh-aneh gitu. Bahkan di sini kan ada robot juga tuh, yang robot kerajaan kayak si 3PO-nya. Gitulah kalau di Star Wars ya. Di sini Jimmy namanya kan. Itu yang isi suaranya Anthony Hopkins. Karakter-karakter yang familiar gitu yang kita mungkin nonton di Star Wars, tapi ya ini versi yang lain lagi gitu. Iya benar. Si ininya juga kan dibilangnya Nobel kayak Darth Vader. Terus si Kai si pengkhianat itu, Boba Fett kayak gitu-gitu. Jadi emang kayak Star Wars banget sebenarnya. Kalau misalnya film begini ya pasti efeknya lah ya. Dan menurut aku efeknya bagus. Justru kalau karakter-karakter yang aneh-aneh itu bagus. Yang nggak bagus efek ini malah kayak luar angkasa. Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh kayak agak sering banget kayak gitu. Tapi kalau karakter makhluk-makhluknya tuh bagus-bagus. Yang burung itu juga bagus tau. Iya. Yang kata dia megang gitu loh sih, itunya kayak beneran kepegang gitu. Dan karena ini masih film Zack Snyder ya, seperti biasa selalu ada kayak signature dia, slow-mo ada ya. Model-model begitu selalu ada. Cuman karena ini dari Netflix gitu, aku ngerasa kayak agak-agak dikurangin ya kekerasannya. Nggak tahu kenapa cut-cutnya itu ngerasa kayak kadang udah potong udah kesana lagi gitu kan. Jadi nggak tahu tuh kenapa ya. Tapi katanya emang mau ada director's cut gitu. Buset, lagi-lagi ya. Udah di Netflix masih pakai director's cut tuh bingung. Nggak, tapi emang terasa sih pas yang bagian di gudang apa di ladang itulah pokoknya. Tadi sebenarnya nggak sih, kayak ada kan yang aku sebel banget tuh si prajurit yang biadab itu kan kayak dijeder kepalanya apa mulutnya gitu, apa lehernya ya pokoknya, tapi kayak udah hilang aja gitu. Males soalnya nanti udah tahu ada director's cut, berarti kan ada sesuatu kenapa
harus ada 2 versi ya gitu. itu biar itu. Kenapa sekali aja langsung keluarinnya gitu. Aduh, ini sebenarnya aku agak menyesal sih. Ya ada Scott tuh jadi kayak aduh ngapain gue nonton yang ini gitu ya. Dan soal cerita sih ya menurut aku ini standar banget. Iya sih. Karena emang ya tadi ya template-nya udah sering dipakai gitu. Karakternya sih terutama ya. Korra menarik gitu. Tapi belum ke-explore juga di film 2 jam ini gitu ya. Terus ke karakter-karakter lain lebih lagi kayak cuman ayo ikut nah gitu. Iya itu bener banget sih. Jemput si ini udah ke situ, wah lagi di ini lagi ini. Tapi kayak keputusan yang mereka ambil tuh kayak gampang gitu nggak sih? Kayak cemen-cemen. Kayak cemen gitu banget. Kayak si Tarak tuh yang nunggangin burung. Kayak bosnya kan ngomong kalau lu bisa nunggangin tuh burung, lu bisa bebas, utang lu lunas. Tapi kalau enggak lu jadi budak gua gitu kan. Terus udah si Korra ngomong lu bisa nunggang kuda. Terus dia cuma ngeliat ini keluar set, bisa. Kayak udah aja terus, udah gitu. Kayak, kok gitu? Maksudnya nggak gitu kan? Seharusnya kayak apa? Kayak ada obongan apa? Kayak misalnya, oh gue dulu pernah apa gimana lah gitu yang membuat kita kayak berpikir, oh kita yakin nih gitu kan. Setelah itu adalah bosnya tuh yang punya burung. Udah tahu kan burungnya sadis. Tiba-tiba ujuk-ujuk pengen nunggangin juga dong. Udahlah dia die. Itu kayak gimana sih gitu loh. Kayak keputusannya kayak bener. Aneh gak sih ya? Di situ banyak banget yang aneh. Nanti ada pas adegan ketemu Baidona itu kayak tiba-tiba aja anjir. Nah itu ketemu gimana tiba-tiba di lift ya. Ngobrol apa ini? Terus tiba-tiba dia berantem sama laba-laba itu tapi yang lain nonton aja. Iya nontonin. Terus tiba-tiba ikut. Yang udah menuju akhir kan dia kan berantem tuh. Akhirnya ketemulah dengan si Nobel. Tapi Korra doang yang berantem. Yang dikasih lihat gitu ke kita. Yang lainnya kayak nggak ada sama sekali. Iya nggak sih sama sekali. Ada di depan doang sebentar. Iya. Terus udah sama Blood X doang. Tapi itu juga pun mati. Untung ya. Tapi jadi kayak ada. Tapi cuman gitu doang. Terus teman-temannya yang lain tuh yang kayak Bedona, kayak si teman-temannya lah yang lain itu si Tarak segala macam udah nggak ada. Udah pas jatuh si penjahatnya terus baru ngumpul terus ngomong ngoceh. Nah lu kemana aja? Aneh banget lah pokoknya klimaksnya tuh ya. Iya. Bahkan dari sebelum itu juga aneh sih. Aku kan semuanya udah di borgol tuh lehernya. Terus tiba-tiba sih itu bisa lolos anjir si Korra. Sendiri loh dia lolos tapi langsung kayak bikin heboh semuanya gitu anjir. Iya. Gak ada yang bisa ngelawan dia. Iya. Kurang bisa dinikmati sih kata aku alurnya ya. Maksudnya kayak tidak mengalir dengan enak gitu loh nontonnya. Iya. Biasanya kan kalau nonton kayak gitu tuh wah enak nih dari sini ke sini gitu ketemu. Kalau ini tuh kayak emang di awal tuh kayak dipaksain harus ketemu dulu satu-satu. Terus tiap ketemu tuh harus dikasih momen dulu tiap karakternya gitu ya. Yang kasihan terakhir Jenderal Titus tidak ada momen apapun, momen dimandiin. Mabok. Di depannya udah oke banget, aku suka sih pas sampai jadi petani terus temennya mau ngejual surplus taunya bosnya itu udah menarik banget asli. Babak 1 lumayan sih. Di awal itu kayak lama-lama kok aneh gitu. Ya sayang sekali sih tapi entah gimana caranya ya nanti pengen tahu sih tetap. Maksudnya udah mau nyelesain aja, mau nonton karena mau nyelesain bukan karena benar. Oh bagus banget gue tungguin gitu, nggak gitu sih kalau aku ya. Aku kan anaknya nggak mau tanggung ya, maksudnya kalau nonton gitu kan maunya diberesin ya udah. Iya udah kepala tanggung. Kalau pikir-pikir ini kayak masih mending Army of the Dead ya. Army of the Dead seru. Iya benar, kayak masih mending Army of the Dead yang menurut aku walaupun ya tidak sempurna gitu ya tapi masih kayak agak lebih better dikit lah, kayaknya nggak usah kebanyakan karakter deh kata aku. Zack Snyder kalau bikin atau jangan dia yang nulis gitu, soalnya Zack Snyder mah emang udah bagusnya ngedirect aja gitu, emang banyak adegan yang oke kan di sini gitu ya, adegan actionnya gitu kan, adegan slow mo-nya, dan aku termasuk salah satu yang nggak keberatan sama slow mo di sini, dah emang ciri khasnya gitu. Tetap bikin keren gitu, cuman sayang ceritanya aja kurang bisa dinikmati. Udah kita kasih skor dulu berapa nih untuk Rebel Moon Part 1 The Child of Fire. Aku 6,5 mahkota bunga deh. Sementara itu dulu. Oke. Kamu gimana? Aku 5 dulu lah, sorry aja nih. Harusnya bisa lebih oke, asli. Iya udah banyak yang nungguin soalnya. Jadi kayak pasti ekspektasinya tinggi gitu. Pas nonton ya biasa aja. Ini sih aku suka, aku nungguin robot sebenarnya. Jimmy. Iya si Jimmy dan temennya yang baik itu loh, dari pasukan yang jahat tapi dia baik itu loh. Lupa namanya siapa yang masih muda itu. Nungguin dia karena kan di awal doang terus belum ada lagi kan. Di trailer ada tuh, pengen tahu.
Ya kita lihat saja nanti ya, apakah part 2-nya bisa mengobati gitu ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan juga kalian bisa follow medsosnya Sinekrip ya. Yes. Dan juga bisa join membership. Thank you banget nih yang udah join sampai tahun 2024. Alright, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.